Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak, Ibu Guru hebat. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami perkenalkan terlebih dahulu pendamping kami yang luar biasa dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10.14 Provinsi Lampung. Yang pertama fasilitator kami Ibu, Yeni Wulandari. Kedua pengajar praktik kami, Bapak Muhammad Yusuf Muiz, dan Bapak Suhendi Opi. Dan anggota kelompok kami, 1. Bapak Andi Pranata Malau, 2. Ibu Rizka Yuliana, 3. Bapak Robi Yansyah, 4. Bapak Yudi Sriwantoro, 5. Bapak Tommy Ricardo, 6. Ibu Vicky Ervina. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengamati skenario kasus SD. Bapak Ibu Guru hebat, mari kita saksikan bersama. Situasi 2 SCD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya, di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya, apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku artikel komik DSB, mengamati poster diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid yang
jelas. Mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah di-display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Dari skenario pembelajaran yang telah kami telaah skenario 2 SD. Kami menggunakan pertanyaan pemandu berikut ini dalam menggali pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan dalam kasus tersebut. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pak Dermawan berusaha memenuhi kebutuhan muridnya dengan melihat aspek kebutuhan siswa yaitu 1. Kesiapan belajar 2. Minat belajar 3. Profil belajar. Yang pertama, aspek kesiapan belajar di sini terlihat Pak Dermawan menyiapkan berbagai sumber bacaan yakni poster, komik sains, buku atau artikel, dan video pembelajaran. Dan selanjutnya memberikan pertanyaan pemantik yaitu melalui tanya jawab dan kartu soal. Aspek yang kedua, minat belajar murid ini terlihat Pak Dermawan menyiapkan berbagai macam atau jenis sumber belajar yaitu buku bacaan sains, video, poster, artikel dan komik. Hal ini disesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam senang membaca. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Dalam hal ini terlihat dari cara Pak Dermawan memberikan kebebasan murid untuk memilih sumber belajar, bahan materi dalam menyelesaikan tugas. Pertanyaan pemandu selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya dalam kasus tersebut adalah: pertama, melihat tujuan pembelajaran dan konsep yang akan dicapai murid. Kedua, mencari sumber belajar dan media belajar. Ketiga, menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pertanyaan pemandu yang kedua. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten dalam pengamatan kelompok kami. Hal ini terlihat dari yakni beberapa buku bacaan dengan kesulitan yang berbeda-beda yang memuat informasi cara kerja sistem organ pencernaan. Poster diagram bagian-bagian organ-organ pencernaan. Artikel dari majalah anak. Komik sains. Video sistem pencernaan. Kartu-kartu pertanyaan. 2. Diferensiasi proses. Hal ini terlihat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Dermawan yaitu membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, serta menjawab kartu-kartu pertanyaan. 3. Diferensiasi produk terlihat dari skenario SD ini yaitu dari keterampilan membaca murid. Ketika murid yang memiliki keterampilan membacanya kurang, maka murid tersebut cukup menjelaskan alur pencernaan dilengkapi penjelasan singkat dengan kosakata sederhana. Sedangkan murid yang keterampilan membacanya sedang, maka anak tersebut akan membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi.
Begitupun dengan murid yang keterampilan membacanya tinggi, maka murid mampu membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Pertanyaan pemandu selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang digunakan oleh Pak Dermawan 1. Penilaian proses. Dalam hal ini, Pak Dermawan membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. 2. Penilaian berjenjang. Di sini Pak Dermawan membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Dalam kasus yang kami telaah, Pak Dermawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya, dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang sekolahnya miliki. Semoga dalam memahami skenario kasus SD ini, kita semua dapat lebih memahami bagaimana penerapan diferensiasi dengan baik. Pada akhir kesempatan ini kami haturkan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak, Ibu guru hebat.